Selamat datang di simulasi asuhan keperawatan berbasis caring. Video ini menampilkan 10 faktor kreatif caring menurut Jane Watson yang diwujudkan dalam interaksi antara perawat dan tuan ramah, seorang pasien berusia 35 tahun yang baru menjalani operasi appendektomi. Mari kita saksikan bagaimana caring yang sesungguhnya diberikan. Selamat siang Bapak Rama, perkenalkan saya perawat Jenny. Saya perawat yang akan mendampingi Bapak hari ini. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Masih terasa nyeri dan saya takut menangis. Wajar sekali Pak, tubuh kita dan diri kita mampu untuk menyelesaikan diri sama sekali. Dan juga Bapak sudah berani kok kemarin melewati operasinya. Jadi Bapak kalau ada keluhan lain bisa sharing kepada saya ya. Sharing lagi. Saya takut pemberian lama nurse. Saya punya 2 anak kecil di rumah, pindah-pindah. Saya mengerti atas kekhawatiran Bapak sebagai seorang ayah. Tentu sangat berat untuk meninggalkan keluarga di rumah sementara waktu. Namun kondisi Bapak setelah pasca operasi sangat baik dan evaluasi dari dokter juga kondisi Bapak itu sangat baik. Saya takut nurse ada yang tidak bisa nangis. Perasaan itu wajar Pak, banyak pasien sama seperti Bapak, tapi mereka bisa beraktivitas kembali dengan baik. Yang terpenting Bapak fokus untuk pemulihan dulu dan kami akan memantau untuk kondisi Bapak selanjutnya. Terima kasih ya nurse, saya lebih tenang sekarang. Iya Pak. Maaf nurse, ganggu. Saya istrinya, saya khawatir sekali. Suami saya gimana? Baik-baik saja kan? Ibu tenang saja, kondisi Bapak saat ini sudah stabil dan tetap akan kami pantau. Apa Ibu khawatirkan dari kondisi Bapak? Saya takut nantinya terjadi komplikasi setelah operasi. Khawatir itu wajar Bu, namun kondisi Bapak saat ini sudah stabil dan tanda-tanda vitalnya normal kok Bu. Bapak takut Bu, tapi kata nurse kita jalani sama-sama. Pak, Ibu keluar dulu ya. Baik Bu. Ini sih semuanya. Oke, Bapak Rama, saya ingin bercerita dengan Bapak. Apapun yang Bapak rasakan, silakan cerita kepada saya. Terus saya malu kalau bercerita tentang nurse. Saya biasanya bekerja dan mengurus sekolah saya. Pak, menerima bantuan itu bukan berarti lemah. Justru itu langkah terbaik untuk pemulihan Bapak dan keluarga. Saya akan menjaga kepercayaan Bapak dan merawat Bapak dengan segala baiknya. Terima kasih ya nurse, saya jadi lebih tenang sekarang. Sama-sama Pak, saya akan berusaha membantu Bapak dengan sepenuh hati. Maaf, saya khawatir dengan pekerjaan dan keluarga saya. Silakan Bapak menangis tidak perlu. Itu bukan kelemahan, tetapi itu bentuk kepedulian Bapak pada keluarga. Saya akan siap mendengarkan. Oke Pak, ini nurse lady akan mengkaji nyeri Bapak dan akan membantu untuk menguranginya. Selamat pagi Bapak Rama, boleh saya tanyakan sekarang dirinya seperti apa? Lebih ke keluarga nurse, kalau misalnya bergerak rasanya seperti ditarik. Itu normal pasca operasi Pak. Kalau dari skala 0 sampai 10, kira-kira sekarang berapa ya? Nah, Baiklah Pak, sebentar akan diberikan obat nyerinya, tapi harus sesuai jadwal. Namun sebelum itu, sambil menunggu, mari kita coba teknik nafas diafragma untuk membantu meredakan nyeri ya Pak. baik nurse. Oke Bapak, kita mulai ya. Tarik nafas perlahan lewat hidung, tahan selama 3 detik, lalu hembuskan lewat mulut. Kita coba untuk ulangi lagi ya Pak. Tarik nafas lewat hidung perlahan, keluarkan lewat mulut. Sekarang lebih tenang ya nurse. Oke Bapak, bagus. Teknik ini dilakukan untuk meredakan nyeri,
Lalu kami akan terus memantau kondisi Bapak ya. Nurse. Bagus sekali Pak, Bapak bisa melakukan ini kapanpun nyeri itu datang. Pak Rama, adakah hal yang ingin Bapak ketahui tentang kondisi atau perawatan Bapak yang ingin dipahami lebih lanjut? Saya penasaran sus, kenapa saya bisa terkena radang usus? Bapak, radang usus itu bisa terjadi berbagai faktor ya Pak. Yang penting Bapak sudah ditangani dengan baik. Mau saya jelaskan perawatan setelah pulang? Iya sus, saya takut masuk rumah sakit lagi. Baik Pak, sebelum pulang saya akan menjelaskan cara merawat luka, pola makan, dan tanda-tanda yang perlu segera dilaporkan. Dan silakan bertanya jika ada yang perlu dijelaskan. Bapak, boleh saya atur posisi tempat tidurnya? Kepala lebih tinggi akan membantu nafas lebih lega dan mengurangi tekanan di luka. Boleh nurse, tadi agak sedikit tidak nyaman. Saya merapikan juga selimut dan bantalnya ya Pak. Lampunya saya redupkan sedikit ya Pak. Cahaya yang terlalu terang kadang membuat kepala lebih sakit. Baik nurse. Terima kasih ya nurse, sekarang saya lebih nyaman. Bu, mulai sekarang Ibu boleh temani Bapak di sini ya. Kehadiran orang yang dicintai sangat membantu proses pemulihan. Tapi mohon pastikan Bapak tetap cukup istirahat ya Bu. Tentu Nurse, terima kasih banyak. Sekarang saya sudah lebih tenang. Bapak, dokter sudah mengizinkan Bapak untuk mencoba duduk perlahan hari ini Pak. Ini langkah penting untuk pemulihan. Saya akan bantu. Tapi Bapak yang menentukan kecepatannya. Kalau terasa sakit atau pusing langsung bilang ya Pak. Aman enggak nurse? Saya takut lukanya terbuka. Aman Pak, jahitan Bapak kuat. Justru bergerak perlahan membantu sirkulasi darah dan mencegah komplikasi. Saya bantu ya Pak. Ya, Sedikit lebih pusing ya nurse? iya itu wajar. Kita istirahat di posisi ini dulu ya Pak. Coba napas perlahan. Bagus. Ini Bapak, sebentar ada bubur halus yang sudah diizinkan oleh dokter untuk Bapak konsumsi. Nutrisi penting untuk mempersiapkan penyembuhan dari Bapak. Kalau misalnya mual, kita coba sedikit demi sedikit ya Pak. Baik nurse, saya akan coba. Oke, bagus Pak. Baik Bapak, kami akan mengganti balutan muka Bapak ya, dan kami akan memantau kebutuhan dasar Bapak ya. Bapak, ada kekuatan terbesar yang membuat Bapak semangat untuk sembuh? Anak-anak saya sus, saya sebelum dulu saya berdoa. Indah sekali Pak. Kami merawat Bapak secara menyeluruh, bukan hanya luka Bapak, tapi juga hati dan jiwa Bapak. Terima kasih ya nurse. Ini pengamatan saya. Tekan bel kapanpun dibutuhkan ya Pak. Semoga lekas sembuh. Iya nurse. Baik Pak, kami permisi dulu ya Pak, Ibu. Terima kasih Nurse. Demikian simulasi penerapan 10 faktor curative caring Jane Watson. Caring bukan sekadar prosedur, namun ia adalah kehadiran penuh dari hati, pikiran, dan jiwa dalam setiap momen bersama pasien. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi dalam praktik keperawatan kita. Terima kasih.